Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Hadir semua kita hari ini? Hadir, Pak. Alhamdulillah ya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas kita? Silakan Farol pimpin doa. Baiklah, kita berdoa sama-sama di dalam hati. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah kita udah berdoa. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran fisika pada hari ini, Bapak mau 2 orang yang bersedia maju ke depan untuk bantu Bapak bentar. Siapa? Farul mau? Apa, Pak? Baik, Bantu Pak. Bapak. 1 orang lagi yang cewek siapa? Dina. Silakan. Oke, kawan-kawan yang lain perhatikan ya. Oke. Sekarang Farul dorong meja itu. Sambil Dorong. berdiri dan sambil duduk. Duduk ya. Sambil doa. Oke. Kalian perhatikan ya. Dorong aja. Dorong kemana suka. Nah. Kamu yang bergerak juga. Oke, dah stop. Dah, sekarang ini dorong papan tulis. Dorong sekuat tenaga terus. Udah, nggak bergerak ya kan? Oke, silakan duduk. Baru kita jelaskan. Oke, ada yang tahu kenapa saat Farul mendorong kursi yang dia dapat berpindah dari posisi semula, sedangkan pas Dina mendorong papan tulis sudah dikerahkan sekuat tenaga, tetapi papan tulis tidak bergerak. Ada yang tahu kenapa? Saya, Pak. Apa? Karena abangku tadi dia bisa bergerak. Karena muka muda tetap, dia bisa digerakkan. Oke, baik. Yang lain siapa tahu? Ada ya? Oke, ini sekarang Bapak jelaskan ya. Pada saat Fahrul mendorong meja yang kecil dengan gaya dia berikan lebih besar, otomatis kursi ini dapat bergerak dan berpindah dari tempat semula. Sedangkan Dina tadi orangnya kecil, mendorong papan tulis yang besar. Gaya diberikannya pun kecil, lebih kecil daripada papan tulis, sehingga papan tulis tidak dapat bergerak. Otomatis usaha yang dilakukan oleh Farol mempunyai nilai atau usaha dan sama dengan positif. Sedangkan ini tadi ada usaha dia, ada usaha negatif. Berarti kita hari ini belajar tentang apa? Usaha. Oke. Usaha. Ada yang tahu apa itu usaha? Dari pemaparan Bapak tadi ada yang tahu? Apa itu usaha? Oke. Usaha merupakan sesuatu yang diberikan gaya pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut berpindah atau bergerak. Oke. Ini pengertian dari usaha. Jadi indikator yang ingin kita capai dalam materi usaha kita ini pada pertemuan kali ini yaitu pertama, mendeskripsikan pengertian usaha. Udah kan? Pengertian usaha. Yang kedua, merumuskan persamaan usaha.
Dataran ketiga, menerapkan contoh soal. Dan terakhir, mengaplikasikan penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada 4 poin yang ingin kita capai dalam pembelajaran fisika pada materi usaha. Yang pertama yaitu mendeskripsikan pengertian usaha. Sudah tahu kan pengertian usaha? Sesuatu yang diberikan gaya pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut dapat berpindah atau bergerak dari posisi semula. Yang kedua, kita akan merumuskan persamaan usaha. Nah, poin kedua tadi sudah Bapak jelaskan atau sudah dipraktekkan oleh kawan kita tadi kan, pada saat mendorong kursi. Sudah tahu apa pengertian, apa persamaan atau rumus dari usaha? Ada yang tahu persamaannya? Ayo. Persamaan, rumus. Usaha disimbolkan dengan W sama dengan F. Oke, pinter. Siapa tadi yang jawab? Maya. Oke, Maya. Ada belajar pasti ya. F kali S. Di mana F? Ini keterangannya ya. W sama dengan usaha. Satuannya joule. F gaya. Satuannya Newton. Kalau S apa? Oke, pinter. Satuan perpindahan apa? Meter. Oke. Rumus ini diterapkan pada gambar seperti ini ya. Lihat contoh gambar untuk menerapkan rumus di atas. Di sini ada satu benda. Gayanya ini gaya. Ada yang tahu apa maksud dari gambar ini? Berarti berpindah searah atau tegak lurus terhadap gaya yang diberikan. Kan gaya ke sana kan? Berarti perpindahan benda ke sini. Kalau gaya di sini berarti perpindahan benda ini ke arah sini. Tahu kan? Ini kan gaya ke arah sini diberikan gaya. Contoh seperti Farol lakukan tadi, didorong meja ke depan, otomatis perpindahan benda ke depan, F-nya ke depan. Kalau ditarik ke belakang, otomatis benda ini akan berpindah ke belakang juga. Seperti itu. Oke. Nih, mau dicatat dulu nggak? Udah dicatat? Udah. Sekarang ada contoh satu lagi. Kalau dia diberikan sudut, nah ini ada 2. Ini diberikan sudut di sini. Gayanya ke atas. Bagaimana kalau kondisi seperti ini? Kalau dia diberikan sudut bagaimana? Apakah ada gaya lain yang bekerja selain gaya F tersebut? Ada? Jawabannya ada. Gaya apa yang bekerja di sini? Yaitu gaya, kalau ke atas gaya apa namanya? Gaya normal. Ke bawah gaya berat. Gaya berat W cos theta, W sin theta. Kenapa dia dipengaruhi oleh gaya berat? Karena ada sudut. Sudut yang mungkin dia bekerja dengan F atau gaya itu sendiri. Pasti ada gaya luar, yaitu gaya berat yang mempengaruhi
si sudut tersebut. Oleh karena itu, persamaan yang didapatkan dari gambar ini yaitu W sama dengan F kali S kali cos theta. Ada nampak perbedaan antara rumus di atas dengan rumus di bawah kan? Ada. Kalau di atas ada sudut enggak? Enggak Ada. ada. Karena dia tegak Lurus. Kalau ini sudah dipengaruhi oleh sudut. Oke. Berarti dia akan ada W cos theta lagi kan? Jadi rumus ini nanti bisa kita terapkan juga rumus W-nya ini. Kan W di sini. Nah, kita buat sini ya. W W sama dengan F kali S cos theta. W kan gaya berat tadi, bisa dikategorikan berarti M kali F sama dengan M kali G kali S kali cos theta. Oke. Nah, sekarang kita kasih contoh untuk soal lah. Udah cetak rumusnya kan? Satu aja untuk soal, nggak banyak-banyak. Tenang aja. Yang lain saya akan catat ya. Oke, sudah catat soal semua? Nah, sekarang Bapak jelasin ya. Sebuah balok bermassa 1,5 kg didorong ke atas oleh gaya konstan F sama dengan 15 Newton pada bidang miring seperti gambar. Ini gambar perlu Bapak tulis ya. Diketahui G sama dengan 10 meter per second dan gesekan antara balok dan bidang miring adalah 0.
Yang jadi pertanyaannya, usaha total yang dilakukan pada balok tersebut adalah, kita gambarkan gambarnya. Ini nggak muat lah, di atas ya, Pak gambaran. Ini ada benda. Ini pada bidang miring ya, kan miring. Oke. Dari contoh soal ini siapa yang bisa jawab? Gina bisa? Mau coba? Belum. Oke, Bapak jawab aja berarti ya. Boleh Bapak hapus nih ya. Ini cara menjawab soal lah. Perhatikan baik-baik apa yang ditanya dan yang diketahui. Dari soal yang diketahui pertama apa? Masa balok. Oke, berarti kita tulis dulu masanya dulu. Diketahui M sama dengan 1,5 kg. Oke. Selanjutnya apa? Didorong ke atas oleh gaya konstan F. Berarti gaya F sama dengan 15 Newton pada bidang miring dengan nilai G. G ini ketetapan ya, 10 meter per sekon ini ketetapan gravitasi. Oke. Selanjutnya sudutnya berapa? Di theta 30 derajat. Ada yang tahu? Cos 30 berapa? Cos atau sin? Nanti ya. Belum kita tahu soal apa. Terus jarak berapa? Perpindahan 2 meter. Oke, udah dapat semua diketahui ya kan? Yang ditanya apa nih? Usaha total. Itu cara menjawab soal. Kalau soal fisika begitu semua cara jawabnya. Oke, ini kita W berarti. Dari gambar ini kan, apa yang ada gaya lain nggak yang berpengaruh dalam di bidang miring ini? Ada? Yang Bapak jelaskan tadi, yang kalau ada sudut dia. Kalau ada sudut dipengaruhi oleh gaya gaya berat. Yang nggak usah ragu jawab. Ini W cos theta. Ini kan gaya berat W. Ini gaya normal ke atas. Ini W sin theta. W sin theta. F. Kenapa F ada di sini? Karena benda di sini. Oke. Yang tegak lurus dengan F yang mana? Yang W cos theta atau W sin theta? W sin theta kan? Jadi kan ditanya tadi gaya apa? Balok bermassa 1,5 kg didorong ke atas oleh gaya konstan. Ada gaya yang mendorongnya ke atas. Maka timbul gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Di situ dia muncul nilai G ini. Oke, berarti rumus W apa? Yang besar suara yang besar. W F kali S. Nilai G nya nih, G sama M dibawa kemana? Kan ya, ada dipengaruhi nggak oleh gravitasi? Ada.
Nggak catat ya yang tadi. Berarti dia pakai rumus yang M kali G kali S kali S. Oke, yang besar lagi cara Maya, ulang Maya. Apa tadi pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang W sama dengan sama dengan M kali G kali S kali sin theta. F kali M kali G kali sin kan? Ini sin 30 kan? Kali S. Ya. M kali G ini tahu kan tadi kan? Karena dia ada gaya berat. W kan sama dengan M kali G. Rumus gaya berat. Oke, nilai F berapa? 15. 15. F 15 Newton. Nilai M 1,5 kali 10. Lagi 10 kan? Sin 30 berapa? Sin 30. Sin 0 0, ya kan? Cos 0 1. Udah belajar di trigonometri. Sin 30 1/2 atau setengah. Kali 0 kali setengah ya. Perpindahannya 2 meter kali 2. Min 1,5 kali 10 berapa? Ini kan ini kan. Ya kan? 1 kali 15 16. Ya kan? 1,5 kali 10 berapa? Ayo udah SMA. Jawabannya 15 itu. Tahu kan? Matematika. Dah. Itu jawabannya. Berarti usaha total yang dilakukan pada balok tersebut bernilai 15 joule. Oke. Sekarang pengaplikasian. Ada orang bertanya, ngapain sih kita belajar usaha? Apa manfaat bagi kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan nih, Bapak, kalian tadi pergi ke sini pakai apa? Pakai motor, ya kan? Ada itu berapa jarak rumah kalian ke Daya? Ada? Enggak? Ada melakukan perpindahan berarti kan? Dari rumah ke Daya. Kalian berikan energi, kalian berikan gaya kan? Itu penerapannya seperti yang dilakukan oleh kawan kita tadi yang berdua, yang mendorong meja, satu mendorong meja berarti dia melakukan usaha positif karena bernilai, dia berpindah sejauh gaya yang diberikan. Sedangkan yang Dina lakukan tadi usaha negatif karena dia berlawanan arah atau gaya yang dia berikan lebih kecil daripada benda tersebut. Ada satu lagi, kalau usaha sama dengan 0. Anda tahu? Usaha sama dengan 0. Contoh seperti ini. Farul mendorong meja ke depan. Maya mendorong meja ke depan juga. Berlawanan arah gaya yang diberikan. Misalkan dia berikan gaya 50 Newton. Maya berikan gaya 50 Newton. Hasilnya berapa? 0. Usaha sia-sia kan? Kalau dalam kehidupan usaha sia-sia. Usaha tak ternilai ya. Oke. Sampai di sini sudah sejauh ini kita belajar. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oke, Maya Oke, Gina, silakan. Kesimpulannya, usaha merupakan sesuatu yang diberikan gaya pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut berpindah. Kemudian, bila gaya yang diberikan lebih besar maka itu positif. Namun bila gaya yang diberikan lebih kecil dari benda tersebut maka itu negatif. Usahanya negatif. Ya. Yang lain siapa mau memberikan kesimpulan? Farol ada mungkin? Tidak, Pak. Tidak.
Oke. Sekarang Bapak kasih satu pertanyaan kan? Untuk semua ya. Semua. Siapa yang bisa jawab di tangan. Apa dulu jawab ini. Siapa yang bisa menuliskan persamaan atau rumus dari usaha lengkap dengan keterangannya? Oke, siapa? Samaan. Rumus tadi, rumus usaha. Yang tegak lurus saja boleh. Siapa? Nah, silakan, Nina maju. Terusnya Desirvan. Boleh kok bilang aja boleh Kak, maju ke depan aja. Lengkap dengan keterangannya ya. Biar kawan-kawan yang lain tahu. Silakan. Satuan jangan lupa ya. Bulan kurung aja buat. Jaya. Yang lain perhatikan ya. Oke, terima kasih Gina. Beri aplaus untuk Gina. Oke. Jadi Bapak ulangi kembali kesimpulan kita pada hari ini, yaitu usaha merupakan segala sesuatu, yaitu suatu gaya yang diberikan pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak. Di mana pengaplikasiannya, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka semakin jauh perpindahan yang dialami oleh benda tersebut. Dan apabila gaya yang diberikan lebih kecil dari benda, maka usaha yang dilakukan sama dengan negatif atau usaha negatif. Oke. Beri aplaus untuk kita semua dulu. Oke, untuk memperdalam ilmu dalam mengkaji ilmu usaha, Bapak berikan satu PR. Buka halaman 40, kerjakan soal tersebut, dikumpul minggu depan. Oke. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.